أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اللهم حمد القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Faizal yang Sana
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Muhsinun kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Anis Sumaji SAG MPI selaku pemateri Riyadhus Shalihin. Yang kami hormati Bapak Ibu dan saudara sekalian, warga besar Muhammadiyah Cabang Gatak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas rahmat, ridho serta perkenannya saat ini kita bisa berkumpul silaturahim thalabul ilmi, upacara dalam rangka milad Muhammadiyah ke-112 tahun 2024 di tempat ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang benar. Semoga kita diberikan kemampuan dapat melaksanakan apa yang dituntunkan, dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan milad Muhammadiyah ke-112 ini saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian dan diri saya sendiri, marilah kita tingkatkan kegiatan bermuhammadiyah dalam segala aspek, terutama urunan. Karena apa? Salah satu contoh pembangunan MBS, pembangunan MBS yang di Barat SD itu, kalau urunan kita tidak tingkatkan, mustahil untuk karena dananya itu harus puluhan miliar. Oleh karena itu, marilah kita niati lillahi ta'ala, kita sisihkan untuk sedekah, untuk urunan, sehingga terwujud MBS Gatak ini. Dan juga dalam milad Muhammadiyah yang ke-112 ini, semoga bisa terwujud pendidikan yang berkualitas serta mendatangkan kemakmuran untuk semua, dan juga menjadi rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhsinun yang telah berkenan memberikan sambutan.
Memasuki acara selanjutnya, inti pengajian dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-112 kepada Ustadz Anis Sumaji kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang kami hormati pengurus cabang Muhammadiyah Gadak, pengurus Aisyah cabang Gadak sampai ke Ranting dan Ranting Muhammadiyah juga demikian. Bapak-bapak yang menjadi pengurus Ranting ini menjadi ujung tombak Muhammadiyah di akar rumput, termasuk saya ini masih saya juga di Ranting ya. Saya di Ranting. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini ya, kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk kajian, sebenarnya kajian rutin ya. Ya, sebenarnya kajian rutin, tetapi karena ini pas dibarengkan dengan Milad Muhammadiyah yang ke-112, maka kajian kita pagi hari ini agak berbeda. Pertanyaannya, materinya melanjutkan atau akan berbeda? Materi paling sulit itu adalah materi derek. Itu paling sulit. Ya kalau hanya sampai di sini ya, kemudian saya pulang ikut itu. Derek. Jadi begitu. Ya apalagi manut. Ini begitu, Bapak ngasih tahu kitabnya enggak? Sebagian itu sebagian besar atau sebagian kecil? Jadi ibu-ibu dan bapak rahmatullah, ya nanti kita kaitkan ya, kita akan kaitkan. Kalau melanjutkan kajian kita yang rutin itu, kita kayaknya masuk di bab yang baru kayaknya. Ya, bab yang baru, bab tentang taubat. Kalau tidak keliru ya Pak, karena sudah beberapa kali saya tidak bisa silaturahim dengan bapak-bapak ibu-ibu sekalian di Gadak ini. Nanti akan kita kaitkan bapak sekalian dengan Milad Muhammadiyah. Materi kita akan kita kaitkan. Tapi apa namanya yang pokoknya. Bab yang kedua, bapak sekalian, kalau di dalam kitab ini Riyadhus Shalihin berkaitan dengan bab tentang taubat. Ya, bab yang kedua, taubat. Pada surat An-Nur ayat yang ke-31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian pada surat Hud ayat yang ketiga, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya.
pada surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Kemarin kita sudah sampaikan ada perbedaan Bapak Ibu sekalian antara istighfar dengan taubat. Ya, ada perbedaan antara istighfar dengan taubat. Bedanya di mana itu? Kalau istighfar dengan taubat, kalau taubat itu berbatas waktu. Jadi taubat itu berbatas waktu. Kapan batas waktunya? Batas waktunya adalah kematian. Jadi kalau sudah datang ajal, maka selesai pula taubat. Makanya itu ada ustadz yang mengajarkan, ulama yang mengajarkan kepada kita ini doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa taubatan. Taubatnya itu qoblal maut. Maka kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih hidup, maka tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita ini diperintahkan Allah untuk bertaubat. Taubatnya taubat yang benar-benar taubat begitu. Tapi yang terjadi banyak taubatnya taubat yang modelnya kapok, tapi kapoknya kapok taubat. Ya, mengistilahkannya ini pas banget ya. Kok yo kapoknya lombok gitu ya. Itu pas. Sekarang kepedesan nanti ya seperti ibu hamil melahirkan itu sama Pak. Pas melahirkan begitu ya. Wah, pun kapok ada gitu. Nanti judul meleh begitu kita tanya loh, kan ibu meleh nggih lah ibu bapaknya. Nah. Sementara kalau istighfar, ibu dan bapak istighfar itu tidak ada batas waktu. Istighfar itu artinya memohon ampun. Tidak ada batas waktu. Baik memohonkan ampun untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Orang lain itu dalam artian ya bukan kita begitu ya. Termasuk dalam hal ini adalah memohonkan ampun untuk saudara-saudara sesama muslim dan mukmin. Maka ada doa juga itu ya Bu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mukminin. Tambahkan lagi ya Bu, al ahya'i minhum. Nah, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang Islam laki perempuan, mukmin laki perempuan, baik yang masih hidup maupun yang ini namanya istighfar. Kalau kemudian kita lihat pada sisi taubat, taubat itu ada unsurnya Bapak sekalian. Unsur taubat itu yang pertama adalah penyesalan. Ya, jadi menyesal. Taubat itu unsur pertama adalah penyesalan. Menyesal apa yang sudah dilakukan. Unsur yang kedua adalah azam. Azam nih kok apa? Azam itu tekad, niat yang kuat itu azam. Kata-kata azam salah satunya nanti di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Faiza azamta fatawakkal. Allah sudah ada niat tekad yang kuat, maka jangan lupa diikuti dengan tawakal. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada penyesalan, kemudian ada tekad. Tekadnya apa? Tekad untuk meninggalkan. Tekad untuk meninggalkan yang tadi dilakukan itu.
kemaksiatan yang sudah dilakukan. Nah, ini ada tekad untuk meninggalkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah punya niat yang kuat untuk tidak mengulangi. Tiga unsur itu Bapak sekalian. Itu unsur taubat, yang taubatnya namanya taubat nasuha. Tapi kalau kapoknya tadi kapok lombok, mau niat-niat saja, hanya niat ninggal tapi tetap melakukan. Makanya ibu dan bapak rahmatullah, nanti kalau di Muhammadiyah, pada kalau ibu-ibu dan bapak ini mempelajari tentang tarjih, ya, apalagi di masjid tarjih begitu bapak sekalian. Dulu kan dalam perkembangan awalnya gitu, gerakan Muhammadiyah itu adalah gerakan purifikasi. Namanya gerakan purifikasi, Pak. Gerakan purifikasi itu adalah gerakan pemurnian. Ini nanti kalau kita kaitkan dengan taubat ini, bagaimana kita memurnikan niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat. Itu nanti masuk dalam namanya mabadi al-khamsah. Dasar-dasar yang 5 yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Purifikasi itu gerakan pemurnian, bagus sekali. Karena di waktu berdirinya Muhammadiyah itu kan, kemudian kita kenal itu ya, Pak, bahwa gerakan Muhammadiyah itu salah satu gerakan purifikasinya adalah memberantas TBC. Apa Pak? TBC? Tahayul, fitnah, khurafat. Ini tahayul, fitnah, khurafat. Itu gerakan purifikasinya. Tapi kalau sekarang ada yang bilang Gen Z itu generasi Z itu. Kalau udah ketemu dengan bapak-bapak di Muhammadiyah itu, bapak-bapak Muhammadiyah kena TBC juga. TBC itu tidak bisa computer. Gaptek. Tapi sekarang itu sudah mulai banyak ya ibu-ibu di bapak. Nah, kemudian ibu dan bapak, karena aspek ini, nanti kita kaitkan dengan taubat tadi, maka Muhammadiyah ketika Mas tadi membuat namanya manhaj tarjih, bagus sekalian. Manhaj itu thariqul wadih, jalan di dalam istinbat hukumnya. Itu Muhammadiyah itu membagi namanya mabadi al-khamsah, 5 hal. 5 hal itu yang menjadi dasar di Muhammadiyah. Satu adalah agama. Dalam beragama, maka agama yang kemudian diyakini kebenarnya, innad dina indallahil Islam. Yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam beragama, ibu dan bapak rahimahumullah, nanti bagaimana Muhammadiyah memandang agama itu di atas itu, termasuk dalam hal tujuan syariah atau maqasidus syariah itu agama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah tentang masalah ibadah. Ibadah itu Bapak Ibu sekalian dibagi nanti dalam Muhammadiyah menjadi 2 bagian. Namanya ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah Bapak sekalian? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tertentu tata caranya, tertentu aturan-aturannya, itu namanya ibadah mahdhah. Jadi ibadah mahdhah itu sholat. Jadi bagus sekali ya. Sholat itu ibadah mahdhah karena sudah tertentu aturan-aturannya, tata caranya begitu. Kemudian haji, apa itu? Nah, puasa itu masuk di situ. Dan di dalam hal ibadah nanti ibu dan bapak, Muhammadiyah memakai kaidah fiqhiyahnya itu al-aslu fil ibadati at-tahrim illa yadulud dalil alal amri.
hukum asal ibadah itu adalah haram. Sekalian, itu kaidahnya yang pakai. Al aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Jadi ibadah apapun Pak Ibu, itu hukum asalnya adalah haram. Illa yadulul dalil alal amri, kecuali ada dalil yang menunjukkan perintah. Kalau nanti ada dalil yang menunjukkan perintahnya, baru kemudian itu dilaksanakan di dalam Muhammad. Contoh yang sering dilakukan itu ya Pak Ibu, ada orang hari Senin berpuasa, Seninnya ternyata Senin Pon, pas pasaran bawa itu, apal dia apa loh, kalau member. Nah orang puasa ini, puasanya Senin, Seninnya Senin Pon. Dia tanya, ini Senin puasa Senin Kamis apa? Enggak. Saya tidak puasa Senin Kamis. Nah terus ini pas Pon ya. Lahir saya dulu itu Senin Pon. Maka kemudian saya melakukan puasa. Pas ini hari lahir saya. Ini Senin Pon. Nah, dia melakukan puasa itu. Bukan karena Senin Kamis, tapi karena Senin Pon pas hari lahirnya. Nah itu kalau kemudian dicari dalilnya ada apa? Puasa pada hari lahir pasaran sesuai dengan pasarannya. Ada enggak? Wah ini Nabi Muhammad tidak kenal dipain pon pakai kliwon. Maka di Muhammadiyah yang begitu ditinggalkan. Jadi ini dalam masalah ibadah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, namanya ibadah ghairu mahdhur. Ibadah ghairu mahdhur itu adalah ibadah yang tidak tertentu. Maka taubat ini masuk dalam hal ini. Maka Ibu dan Bapak, semakin kita banyak bertaubat itu, nanti pahalanya semakin. Nah, begitu Pak. Bukan berarti mengulang kemaksiatannya, tapi taubatnya. Ibadah yang ghairu mahdhur itu adalah ibadah yang tidak tertentu. Tata caranya tidak tertentu. Sehingga Bapak Ibu hadir di majelis taklim ini, karena ini kebetulan juga pas milad Muhammadiyah, gitu ya Bu. Maka kemudian apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian, kalau dilandasi niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa bernilai ibadah. Panjenengan Bapak sekalian, yang dilakukan aktivitas itu punya nilai ibadah, bisa punya nilai ibadah. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan hadis. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan Bapak sekalian bahwa kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Segala amal, kegiatan, aktivitas kita yang kemudian tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu bisa terputus. Yang terputus itu apanya? Nilai ibadah. Maka Ibu, aktivitas kita, apapun aktivitas ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa diawali dengan bismillah agar bernilai. Kecuali Pak, ngambil sandal di masjid ya usah boten sak ngangge bismillah. Ngestoke dawuh Ustaz, tinggalkan yang jelek, ambil yang tidak mesti ngangge sandal jengak ngaten niku. Begitu Anda sandal sing saya, tinggalkan yang jelek, ambil yang baik, bismillahirrahmanirrahim. Udah berhasil. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah dunia. Bapak Ibu sekalian, ini ada masalah dunia. Masalah dunia landasannya adalah Rasulullah menyampaikan antum a'lamu bi umuri dunyakum.
Ya sangat paham itu. Dunia itu menjadi sarana. Kedudukannya Pak Ibu. Dunia itu menjadi sarana, bukan menjadi tujuan. Maka Ibu dan Bapak, kehidupan kita itu di Muhammadiyah itu adalah tawazun Pak. Maka Muhammadiyah mengajarkan itu juga tentang tawazun. Tawazun itu seimbang. Tadi baca surat Ad-Duha, Ustaz tadi ya, baca surat Ad-Duha. Apa yang dibaca? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya bagus sekalian, kehidupan kita ini adalah sesungguhnya kehidupan yang berkesinambungan terus itu. Di dunia hanya sementara. Di dunia hanya sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hanya sementara saja. Kemudian nanti pindah alam, namanya kematian, pindahnya prosesnya itu masuk dalam perjalanan yang sangat panjang itu, yang kemudian dikenal nama Rihlatul Khulud, perjalanan menuju keabadian, yang kemudian Allah menyampaikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Pada surat Al-A'la juga ada walal akhiratu khairul wa abqa. Kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Maka ibu-ibu dan bapak rahimahullah, dunia itu menjadi sarana, bukan tujuan. Sementara sekarang banyak orang yang beralih pandangan, dunia menjadi tujuan. Mumpung hidup dunia, mumpung urip pisan. Itu banyak. Sehingga dengan kondisi yang demikian, dengan cara pandang yang demikian, maka kemudian ia mengambil dunia itu dengan berbagai cara tanpa memandang ini halal, ini haram. Dengan model namanya MPC. MPC itu apa? MPC. Mengambil dunia dengan cara MPC. MPC itu piye caranya. Itu namanya MPC. Coba dia simpen riyen Pak. Kemudian yang selanjutnya itu dan Bapak Rahimahullah, agama, dunia, ibadah. Yang keempat adalah fisabilillah. Fisabilillah. Fisabilillah pengertiannya tidak hanya berperang Pak. Di Muhammadiyah merumuskan fisabilillah itu tidak hanya berperang. Yang diumumkan oleh Bapak Ketua PCM tadi, mewakili ketua itu, yang Bapak pengurus PCM begitu tadi, ada MBS, nah, itu Pak fisabilillah PCM itu. Ya begitu, fisabilillah. Nah, termasuk tadi ya Pak, Bapak Ibu sudah datang ke sini punya nilai ibadah, juga ada nilai fisabilillah. Maka niatnya harus tekad, harus kuat itu. Ya. Karena hidup itu memang pilihan ya Pak Ibu. Namanya ikhtiar ya, al-khiyarah ya. Maka godaannya berat itu, fisabilillah itu godaannya berat ya Pak. Ibu depan Bapak itu nanti mau infak itu aja godaannya berat. Infak, sedekah itu godaannya berat. Ibu buka dompet, diambil, tadi ada bunder-bunder tadi. Itu walaupun bentuknya bunder tetap namanya kotak ya Pak. Bapak nanti kotak infak itu, padahal bentuknya bunder. Kok tidak bunder infak? Coba Ibu buka dompet depan itu aja. Dibuka dompet ada warna merah, ada biru, ada abu-abu, hijau, macam-macam ya Bu ya. Yang diambil angkanya berapa Bu? Diambil angkanya 2, nolnya berapa Pak? 3. Ya. Kalau yang sebelumnya ini kan memang begitu ya Bu ya. Jadi yang pakai peci, sobonya di mall. Yang pakai peci Bu, sobonya ke mall.
Yang bawa pedang sopo di masjid. Ya mati murah itu. Aku wali-wali lebih. Karena betul yang pakai peci kan sopo masjid. Pakai peci malah sopo di telepon. Ada nonton masjid? Gak boleh pedang. Ya begitu. Itu dulu ya. Jadi inilah ibu dan bapak rahmatullah sabilillah. Kemudian yang kelima, bagus sekalian di Muhammadiyah itu ada namanya qiyas. Sumber hukum yang dipakai ibu dan bapak adalah Al-Quran, As-Sunnah, satu lagi namanya ijtihad. Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad. Maka bapak ibu Muhammadiyah itu tidak bermadhab. Manhajnya dalam istinbat hukumnya tadi manhaj tarjih namanya. Tidak bermazhab. Jadi kalau ibu dan bapak mengatakan menyampaikan nanti atau ditanya Muhammadiyah itu mazhab apa? No. Muhammadiyah itu tidak bermazhab. Tapi dalam konsep agamanya adalah ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Kembali kepada Al-Quran. Maka gimana Pak? Tidak bermazhab. Kalau panjenengan mengatakan mazhab berarti mazhab. Muhammadiyah tidak bermazhab. Ya begitu. Muhammadiyah tidak bermazhab. Mazhab itu dari kata mazhaba. Aslinya itu Pak. Mazhaba. Mengucapkan mazhab itu waktu angel itu. Terus babu mazhab. Jadi menurut apa yang didapatkan oleh para ulama ini mazhab. Kalau Muhammadiyah ar-ruju' ila Al-Quran was sunnah. Dasarnya tadi Bapak adalah Al-Quran, As-Sunnah. Nah kemudian muncul ada namanya ijtihad. Ijtihad itu apa Bapak sekalian? Ijtihad ini adalah mencurahkan akal pikiran ini untuk menemukan, mengambil, menetapkan ketentuan-ketentuan hukum pada masalah-masalah yang tidak tercantum secara eksplisit di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, ini yang sekarang lagi mulai banyak itu ya. Ibu-ibu dan bapak, dulu bapak-bapak itu kalau mau dahar enak itu dadak perlente, pakai baju, pakai celana bersih gitu ya. Kemudian ayo kita keluar. Sekarang Pak, panjenengan dapat makan enak, tetap ngangge sarung sakit. Bapak-bapak ngangge sarung kan itu dapat makan enak. Ibu-ibu ngangge daster mohon dapat. Karena apa? Main. Nah itu yang kemudian sekarang GoFood. Jujur mohon menawi panjenengan GoFood itu nyari yang ada bonusnya apa yang langsung biar sesuai dengan harga. Wah ini lagi promo. Ya Pak, promo harganya 15.000 karena promo cuma 3.000 sampai rumah loh. Begitu, semua begitu. Yang begitu ada enggak pada masa Rasulullah? Nah, terus gimana hukumnya? Balik dengan ada promo. Ada namanya pay letter tadi. Namanya pay letter, ya Pak. Jadi bayarnya kayak ini nanti. Wah. Ya seperti itu. Jangankan yang begitu Ibu dan Bapak. Nanti produk dari ijtihad itu namanya nanti banyak. Ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada syaddu dzari'ah, macam-macam itu produknya. Nah di dalam mabadi al-khamsah di Muhammadiyah itu ada namanya qiyas. Qiyas adalah bagus sekalian menganalogikan, artinya menyamakan sesuatu itu dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya apa? Ibadah kurban.
Ada di daerah-daerah tertentu yang tidak bisa kurban kambing dan sapi, Pak. Tapi kurbannya kerbau. Betul ya? Kurban kerbau. Betul? Wah, kudus. Nggak boleh nyembelih sapi. Atau di daerah-daerah misalkan di Kalimantan itu ada namanya yang kerbau rawa itu. Kerbau rawa itu darahnya kerbau semua. Nggak ada sapinya, terus kerbau itu. Boleh tidak kurban dengan kerbau? Padahal di dalam Al-Quran hadis itu sebutkan bahwa yang namanya kurban itu bahimatul an'am, hewan ternaknya secara khusus disebutkan onta, sapi, kambing. Ya udah. Nah, kerbau gimana? Nah, maka kemudian ibu bapak kerbau itu diambillah namanya kias. Kerbau disamakan dengan sapi. Kias. Bapak-bapak, kalau zakat fitrah itu dengan apa? Beras. Ada tidak dalilnya, Pak? Al-Quran hadis zakat fitrah dengan beras. Yang ada ibu dalilnya bagaimana Rasulullah Muhammad SAW berzakat itu dengan tamar, dengan apa? Kurma, dengan sair, dengan gandum. Lah itu makanan pokok semua bagi mereka, itu makanan pokok. Bapak, ibu, kalau kemudian sarapan kurma berikut. Sarapannya kurma. Apa? Keren, baru melilit. Melilit itu. Ya bagi mereka itu memang makanan pokoknya itu. Kalau bapak-bapak ibu kita semuanya makanan pokoknya apa? Makanan pokoknya nasi. Kalau di antara ibu-ibu nanti ada makanan pokoknya beras, mirip tenang itu. Pun dimut sedino. Maka dikiaskan, disamakan. Itu berarti Rasulullah SAW dan para sahabat itu zakat fitrinya itu dengan bahan makanan pokok. Lah kita ini bahan makanan pokoknya apa? Beras. Bahan makanan pokoknya beras. Nanti ada daerah lain yang makan bahan makanan pokoknya ada beras. Disebut makanan pokok, bagus sekalian. Kalau kita belum makan itu rasanya belum. Bapak-bapak ini bu, gitu, ini wonten arom-arom enten apa niku? Misalkan gitu, dahar arom-arom tiga, sarapan Pak Gurung. Padahal arom-arom tiga. Ini belum. Roti, wah, dahar roti kan gandum gitu, jadi dahar roti, kemudian bapak ditanya, pun sarapan Pak, ya tetap jawabnya karena belum makan. Jadi kalau santai kan belum gitu. Itu namanya. Nah jadi ibu-ibu dan bapak rahmatullah, inilah di Muhammadiyah berkembang nanti. Berkembangnya begini, dari yang Mabadi Al-Khamsah itu kemudian dirumuskan tahun 1968 ada namanya 16 pokok manhaj tarjih. Ya, di dalam hal agama nanti begitu. Kemudian ketika Kiai Haji Ahmad Hasan Basir itu dengan Pak Asmuni Abdurrahman merumuskan ada 3. Ya. Burhani, kiasi dengan istislah. Kalau sekarang bagus sekalian pendekatannya 3. Bayani, burhani dengan irfan. Muhammadiyah melalui pendekatan itu ibu. Bayani adalah tekstual ayat.
Burhani itu adalah pemahaman akal terhadap teks ayat. Sementara kalau irfani itu adalah intuisi, zauk rasa, kepatutan. Itu irfani. Contoh ya Pak ya. Irfani, contoh irfani. Pak, saya khutbah, ibu saya khutbah, tapi saya tidak pakai peci, pakainya topi. Topinya saya upengke, jadi madhep mriko. Itu khutbah saya sah enggak? Khutbahnya? Kalau secara bayani, tekstual, sah? Burhani ya oke, tapi secara irfani, kepatutan, kepantasan, begitu masuk. Ning ten rasa itu. Lah wong ngadep Pak Direktur mawon mboten nangge topi ya. Niki malah khutbah ngangge topi niku walik ngoten niku. Nggih. Contoh lain Ibu, nah, contoh lain. Bapak sholat anggene singlet. Kaos singlet itu. Nggih, kaos singlet. Terus kemudian katoke katok sing gojak-gajek. Andhape lutut itu. Sah mboten? Buanter banget ini. Sah. Tapi secara irfani itu gitu. Silahkan nanti dirapatkan. Ini ada kasus Ibu. Nah ya, kasus. Saya, Bapak Ibu sekalian, saya berangkat ke Jakarta jam 6. Harinya hari pas Ramadan puasa. Saya berangkat flight pertama ke Jakarta jam 6. Karena musafir saya memutuskan tidak puasa. Saya tidak puasa Pak. Karena saya ke Jakarta musafir. Boleh kan tidak puasa Pak? Boleh. Itu rusak. Nah saya ambil itu. Saya tidak puasa. Ketika saya pamitan dengan istri saya lagi haid. Berarti istri saya tidak puasa. Pun saya pamit. Istri saya tinggalkan dalam kondisi haid, tidak puasa. Saya dengan istri tidak puasa. Selesai urusan saya pulang jam 2. Flight 45 menit tang Solo. Begitu sampai Solo asar. Ya Pak. Begitu sampai rumah rupa-rupanya. Istri saya tadi zuhur sudah sholat, jebule pun rampungan Pak. Istri saya sudah sholat. Nah begitu. Lah terus rampung toh. Wis rampung, udah rampung ini. Lah itu kalau bapak-bapak yang ditunggu mas rampung itu toh. Begitu rampung sudah ternyata sholat, rupa-rupanya kami berdua kan enggak puasa. Terus kemudian nganu. Ya, nganu itu. Padahal pada bulan puasa. Terus itu hukumnya gimana Bu? Monggo nanti didapatkan ya Pak ya. Oh, sih. Itu pertanyaan memang dua itu jawabannya. Boleh, tidak boleh. Dah, itu multiple choice-nya itu ada dua saja pilihannya. Boleh dan atau mau voting Pak? Siapa yang boleh ngacu? Jadi pasti bapak-bapak ngacu akan ini. Oh, ibu mesti. Pendekatannya kita ambil dari itu Pak. Ini bayani, burhani, irfani. Begitu Bapak sekalian. Ya, jadi pendekatan begitu. Tapi kesimpulannya gimana dari kesimpulannya? Masih PR ya? Baik. Jawab. Wah, penasaran. Malah sekarang yang tanya malah ibu yang penasaran. Bapak pun nanya loh nih. Ibu malah mancing penasaran. Ya. Nah, jawabnya boleh karena nggak puasa. Nah, Bu, Pak, ini malah ibuku jawabannya langsung jawabannya boleh. Boleh gitu. Jadi kalau pendekatannya irfani tadi, jauh kepatutan itu, Bapak itu dari sisi kepatutannya itu
karena bulan puasa. Karena ini bulan puasa, kalau dari sisi kepatutannya, sisi irfaninya itu tadi loh saya gambarkan poin 1, poin 2 kan. Semuanya sah? Sah. Tapi kalau dari sisi pun itu pakai lebih kecil nanti penjelasan rebakan kalian bapaknya. Nah jadi seperti itu ibu-ibu dan bapak rahmatullah. Kita lanjut. Kita sampai jam berapa Pak? Setengah 9. Ini sudah jam 8 mungkin. Ya mulainya mundur ya Bu ya. Tapi kalau mulai mundur itu semestinya jangan sampai kita melakukan kesalahan 2 kali. Jadi awalnya sudah mundur, nanti kalau akhirnya mundur berarti kesalahan. Gitu Pak. Nah. Kita lihat hadisnya Bapak sekalian. Tentang taubat, tentang istighfar. Pertanyaannya Ibu dan Bapak, kita ini kalau beristighfar, Bapak Ibu, kalau beristighfar, istighfarnya berapa kali? Bapak kalau beristighfar berapa kali sehari semalam? Lebih dari 100. Maka lisan ini Bu, dibasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, gitu. Sehingga kalau kita membahas